Jadi hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu tentang pilih SMA atau SMK. Nah sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Lah tahu siapa yang hadir hari ini? Siapa? Serena. Kenapa Alfa? Oke. Nah jadi materi ibu hari ini mengenai pilih SMA atau SMK. Selanjutnya kita lihat. Nah, untuk lulus SMP, kalian pilih SMA atau SMK. Terus apa saja jurusan di SMA dan apa saja jurusan di SMK. Lanjut. SMA. SMA yaitu sekolah menengah atas, disingkat dengan SMA, adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia. Setelah lulus sekolah menengah pertama atau sederajat, maka sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah sekarang ibu mau tanya, kira-kira apa jurusan di SMA? Siapa tahu angkat tangan? Oke. IPA, IPS, dan bahasa. Oke, ada 3 jurusan, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Tetapi khusus di Serasan cuma ada 2 jurusan, apa saja? Siapa tahu? Oke. IPA dan IPS. Bagus. Selanjutnya SMK. SMK yaitu sekolah menengah kejuruan. Adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Siswa dapat melanjutkan pendidikan SMK setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama atau sederajat. Nah sekarang di sini ibu ingin tanya, kira-kira jurusan apa saja yang ada di SMK? Angkat tangan. Apa saja jurusan yang ada di SMK? Ayo, kalian tahu SMK kan? SMK jurusannya apa saja? Apa? Akuntansi, apa lagi? Angkat tangan. Ayo, apa lagi? Wisata, apa lagi? Bisnis dan manajemen, apa lagi? Energi dan pertambangan, apa lagi? Apa? Kemaritiman, apa lagi? Ya, apa lagi? Ayo, apa lagi jurusan di SMK? Dan masih banyak lainnya. Ya, oke. Nah, sekarang ini nanti kalian ada aktivitas, yaitu buatlah karya video TikTok mengenai pilihan jurusan yang diminati, terus share link video TikToknya di grup kelas. Nah, sebelum kita masuk ke aktivitas tersebut, maka di sini kalian harus memperhatikan video berikut ini. Oke, kita tampilkan. Silakan perhatikan dulu ya. Kali ini akan membahas tentang SMA dan juga SMK. Jadi ini videonya buat teman-teman yang sekarang lagi belajar SMP. Saya di kelas 7 atau kelas 8, itu khususnya buat kamu yang sekarang duduk di kelas 9 yang mungkin sedang bimbang disuruh SMP, mau kemana ya? Supaya kamu nggak ketinggalan video-video yang menarik dari rencanamu. Ada subscribe? Bagus! Sesuai janji aku akan membahas tentang SMK dan juga SMK. Bedanya, kira-kira sesuatu mana ini akan aku bahas pada episode kali ini. Langsung aja kita bahas perbedaan yang pertama. Tujuannya SMA dan tujuannya SMK ini memang dari awal berbeda. SMA yang pendidikannya ini tergolong pendidikan akademik, ini mempersiapkan siswanya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Jadi dia ini memperluas pengetahuan siswa dan menuntut siswa untuk bisa memperdalam ilmu pengetahuan. Sedangkan SMK sebagai institusi pendidikan vokasional melatih keahlian ataupun keterampilan terapan siswa supaya siswa ini bisa langsung terjun ke dunia kerja. Jadi persiapan untuk masuk ke dunia kerja. Dari awal udah beda nih ya tujuannya. Kalau SMA ini supaya nanti siswa-siswinya bisa lanjut ke pendidikan tinggi. Sedangkan kalau SMK tujuan utamanya adalah untuk melanjutkan ke dunia kerja. Tapi kalau gitu berarti SMK nggak bisa masuk kuliah dong. Kalau SMK nggak bisa masuk kuliah. Nanti akan saya jawab ya. Perbedaan yang kedua terletak pada porsi teori dan juga praktik.
Kalau SMA, karena dia memang pendidikan akademik ya, SMA ini lebih banyak teorinya. Ada praktik-praktiknya, tapi pada umumnya praktik yang dilakukan di SMA ini untuk menunjang pembelajaran teorinya, supaya kita lebih ngerti teorinya. Jadinya ada praktik-praktik yang dilakukan. Sedangkan kalau misalnya di SMK, operasional, yang lebih banyak ada porsi praktiknya. Ada porsi pembelajaran teorinya juga tentu saja. Ini kan supaya mahasiswa-mahasiswa SMK tahu nih kenapa sih harus belajar keterampilan ini, kenapa harus menguasai kalian ini. Tapi porsinya tidak terlalu banyak. Ini untuk menunjang supaya mereka bisa memperoleh keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan buat dunia kerja sesuai dengan dunia masing-masing. Kemudian yang ketiga terletak pada penjurusan atau peminatannya. Kalau di SMA penjurusan atau peminatan ini ada tiga. Yang pertama adalah IPA atau kadang-kadang ada juga sekolah yang namanya MIPA atau MIA, matematika dan ilmu alam, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Sedangkan satu lagi adalah IPS, ilmu pengetahuan sosial, ada juga yang menyebutnya IIS, ilmu sosial. Dan yang ketiga ini adalah bahasa. Tidak semua sekolah sih biasanya ada penjurusan bahasa, tapi masih ada di penjurusan bahasa. Jadi yang ketiga ya kalau SMA. Nah, kalau SMK ini penjurusannya banyak banget, bukan cuma 3 atau 5, bukan cuma puluhan, tapi ada lebih dari 100 jurusan SMK. Wah, banyak banget ya. Tapi bisa kita kelompokkan menjadi 9 bidang keahlian. Bidang yang pertama adalah bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Ini terdiri atas 13 program keahlian. Saya jelaskan ya. Ini adalah 13 program keahlian untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Ini banyak banget. Dan bahkan di tiap-tiap program keahlian ini jurusannya bisa beda-beda. Ini yang paling banyak nih, ada 13 program keahlian di bidang teknologi dan rekayasa. Kemudian yang kedua adalah bidang energi dan pertambangan. Ada 3 program keahlian. Saya lihat lagi di sini. Kemudian yang ketiga ada teknologi informasi dan komunikasi. Ini dikelompokkan ada 2 program keahlian. Lalu ada kesehatan dan pekerjaan sosial. Nah ini bisa banget ya buat kamu yang tertarik buat lanjut ke dunia kesehatan, sedikit atau sosial juga. Di sini ada 5 program keahlian. Lalu kemudian ada agribisnis dan agroteknologi. Nah, ada 6 program keahlian. Terus ada kemaritiman. Kemaritiman berhubungan dengan laut ya. Ini ada 4 program keahlian. Lalu ini salah satu yang populer saat ini, yakni bisnis dan manajemen. Terus ada pariwisata. Ini juga salah satu yang sangat populer ya, jurusan pariwisata ini sangat populer di dunia SMK. Saya lihat ada 4 program keahlian juga. Dan yang terakhir adalah seni dan industri kreatif. Ini juga ini menarik banget ya. Ada 8 program keahlian. Gimana? Menarik banget kan ya? Jurusan-jurusan yang ada di SMK. Kira wah, kita lanjut perbedaan berikutnya, yakni ilmu yang dipelajari. Kalau di SMA yang dipelajari ini cenderung umum. Kalau misalnya IPA yang dipelajari kan ada fisika, ada kimia, ada biologi, matematika IPA, dan juga mata-mata pelajaran lainnya yang dipelajari oleh semua jurusan di SMK. Kalau IPS ada sosiologi, ada ekonomi, ada geografi, ada sejarah. IPS itu yang lebih mendalam lagi sejarahnya. Terus kemudian kalau di jurusan bahasa ada sastra dan bahasa Indonesia, ada sastra dan bahasa Inggris, kemudian ada bahasa asing lainnya, dan juga ada antropologi yang spesial banget di jurusan bahasa. Selain mempelajari pelajaran-pelajaran lain yang dipelajari oleh semua anak SMK. Kalau di SMK ini ilmu yang dipelajari sudah spesifik, sudah sangat mengerucut, sudah khusus banget sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan bidangnya. Kalau misalnya ambil jurusan kimia, ya berarti yang dipelajari spesifik nih kimia. Ambil jurusan farmasi, ya berarti yang dipelajari adalah soal obat-obatan. Udah spesifik banget, udah nggak terlalu banyak pembelajaran dari mata pelajaran lainnya, tapi mata pelajaran dasar apa juga. Jadi memang sudah sangat spesifik, gitu ya. Kalau misalnya kamu udah tahu minatnya, berarti itu enak banget ya. Udah tahu, oh sebenarnya sama teknik mesin, ambil jurusan teknik mesin, fokus ke belajar di situ. Gitu kan ya, spesifik. Dan kelima, kesempatan melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Kalau SMA tadi udah sesuai banget ya dengan tujuannya. Bahwa memang SMA ini mempersiapkan siswa-siswinya untuk bisa lanjut ke pendidikan tinggi, bisa masuk ke universitas, sekolah tinggi, politeknik, institut, dan juga berbagai macam pendidikan tinggi lainnya.
Kalau penasaran bisa cek di video ini, bisa dilihat juga nih sama aja sendiri. Jadi memang setelah lulus SMA itu didorong siswa-siswinya untuk bisa masuk ke pendidikan tinggi. Nah, terus pengajarannya gimana? Jadi kan biasanya anak-anak SMK ini didorong untuk langsung lanjut ke dunia kerja. Tujuannya SMK ini mempersiapkan siswa-siswinya masuk ke industri. Nah, jangan khawatir karena lulusan SMK pun ini juga boleh melanjutkan kuliah. Nah, tapi ada sedikit catatan buat teman-teman yang dari SMK kemudian mau lanjut ya ke perguruan tinggi. Ini tidak semua jurusan atau tidak semua perguruan tinggi ini membuka pendaftaran untuk siswa-siswi SMK. Sebenarnya kebanyakan sih membuka ya, tapi ada jurusan atau perguruan tinggi tertentu yang harus dari SMK. Ini bukan mendiskriminasi ya, bukannya berarti wah SMK, berarti ada yang menganggap SMK ini nggak mampu ya masuk ke perguruan tinggi, bukan gitu. Tapi memang ada jurusan, ada perguruan tinggi tertentu yang merasa bahwa anak-anak SMK ini mempelajari hal yang dibutuhkan di jurusan tersebut. Jadi nggak bisa dimasuki oleh anak-anak SMK yang sebetulnya udah belajar hal yang lebih spesifik yang tadi kita bahas. Misalnya jurusan kedokteran ini memang mengkhususkan pendaftarnya hanya dari lulusan SMA jurusan IPA. Kemudian ada juga perguruan tinggi tertentu yang saat ini masih terbatas membuka pendaftaran hanya untuk lulusan SMK. Tapi tetap ya, kalau kamu adalah siswa-siswa SMK dan kamu pengen lanjut kuliah itu bisa banget. Oke. Nah, setelah tahu ya ada tadi 5 perbedaan antara SMA dan juga SMK. Terus berarti pertanyaan selanjutnya, aku bisa kemana ya? SMA atau SMK? Melanjutkan pendidikan ke SMA ini cocok buat kamu yang mungkin sekarang masih punya beberapa pilihan bidang ilmu yang pengen kamu tekuni. Mungkin masih agak ragu-ragu, punya banyak minat. Ini sebenarnya cocok buat masuk ke SMK. Selain itu, juga cocok buat kamu yang berencana melanjutkan kuliah tentu saja, karena SMA ini mempersiapkan siswa-siswinya untuk bisa lanjut ke pendidikan tinggi. Apalagi kalau jurusan yang kamu inginkan di perkuliahan itu nggak ada jurusan sejalannya di SMK. Kan tadi udah ada ya daftar bidang keahliannya, daftar program-programnya juga. Mungkin nggak ada nih, aku pengen jurusannya nanti ketika kuliah jurusan psikologi misalnya. Tapi di SMK kan nggak ada ya SMK psikologi. Nah, berarti mungkin kamu akan lebih cocok ya kalau kamu masuk ke SMK. Jangan kalau SMK ini cocok buat kamu yang tentu saja langsung pengen kerja setelah lulus sekolah. Ini pas banget kalau kamu masuknya ke SMK, bisa langsung terjun ke industri. Terus juga cocok banget buat kamu yang udah tahu minat spesifik kamu di mana. Dan ada jurusan di SMK. Misalnya kamu dari kamu tahu nih, wah aku seneng banget masak, aku suka banget tata boga. Nah, kamu bisa masuk ke bidang pariwisata di SMK. Aku udah tahu kan, yang kamu butuhkan adalah keahlian, keterampilan di bidang tata boga pariwisata. Bisa langsung memilih SMK jurusan pariwisata atau hotelan, itu bisa banget langsung memilih. Dari awal udah langsung tahu ini yang kamu cari, gitu kan? Pas banget. Atau bisa juga kalau kamu mau lanjut kuliah, tapi sebelumnya mungkin kamu mau kerja dulu sebelum kuliah. Ini bisa banget juga memilih SMK, jadi kamu udah punya pengalaman praktek yang banyak. Baik itu praktek waktu di sekolah, maupun kamu udah sempat kerja dulu sebelum kuliah. Gimana? Udah mulai kebayang? Atau SMK? Atau mungkin masih punya banyak pertanyaan? Apalagi seputar tadi kan kayaknya kita ngebahas, wah berarti udah harus tahu juga ya kira-kira mau ambil jurusan apa kuliah nanti supaya tahu mau masuk SMA atau SMK, terus juga jurusannya apa. Nah, ayo main-main ke rencanamu.id atau bisa juga langsung unduh aplikasi rencanamu ya di Play Store. Dia bisa melihat nih ada jurusan apa aja sih di kuliah nanti, atau juga bisa melihat profesi. Setelah lulus nanti bisa ngapain aja ya, bisa kerja di mana ya, bisa kerja sebagai apa ya, itu bisa semua dilihat di rencanamu.id maupun di aplikasi rencanamu. Dan kalau kamu pengen tanya-tanya sama aku bisa, dengan sama mentor-mentor lainnya juga bisa, kamu boleh banget menggunakan aplikasi rencanamu dan pakai fitur tanya mentor. Di situ udah ada mentor-mentor yang berpengalaman yang siap untuk membantu kamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Tapi loh, di situ bisa ngobrol-ngobrol banyak, kamu bisa tanya semuanya dan bisa langsung dapetin jawabannya. Betul banget kan? Hanya langsung unduh aplikasinya di Play Store. Kita ngobrol-ngobrol di sana ya. Dan jangan lupa like video ini. Kalau masih belum subscribe juga tadi udah diingetin, ayo buruan subscribe sekarang ya. Dan share juga ke teman-teman kamu yang mungkin sekarang lagi bimbang mau SMA atau SMK ya, atau masih ngerasa dulu SMK tuh kayaknya udah sebagus SMA.
Salam besar. Tonton video ini dan eksplorasi terus jurusan-jurusan yang ada di SMA maupun di SMK. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dah. Oke, nah tepuk tangan dulu. Oke, kita sudah perhatikan perbedaan antara SMA dan SMK. Sangat jelas ya, jelas nggak di video tadi? Nah sekarang Ibu akan membagikan namanya ini sticky note. Di sini kalian tuliskan, buat nama kamu, kelas, baru tuliskan kamu mau masuk di jurusan apa? SMA atau SMK. SMA-nya buat jurusan IPA atau jurusan IPS. SMK-nya terserah yang telah disampaikan tadi. Oke? Nah terus buat alasannya kenapa kalian pilih SMA atau SMK. Dibagikan ya. Ditulis yang rapi. Cik, ada apa? Oke, pause. Betul Ben. Mama Putra. Kita tulis. Ulah wow, sa tando. Yo, deh. Kau aku ni jadi YouTuber. Ada yang nggak usah pakai flash. Gelap. Yang pilih SMA dan sudah ada yang pilih SMK. Ternyata satu kelas berapa orang? 23 dikurang 1 sisa 22 karena ada satu temannya yang tidak masuk. Berarti ada 21 orang yang memilih jurusan SMA dan ada satu orang yang memilih SMK. Kenapa lebih banyak SMA? Karena kita lihat bahwa di Serasan ini khususnya cuma ada SMK. Kemungkinan besar kalau di Serasan ada jurusan SMK pasti ada kan beberapa yang ambil SMK kan? Nah sekarang kegiatan kita ialah jadi karena kita sudah kesui dan kalau Serasan ya udah capek kita mau ice breaking dulu ya. Nah perhatikan ke depan. Semangat ya, semangat ya. Oke, kita mulai ya.
Oke, tepuk tangan. Tadi kita sudah ice breaking, capek ya? Seru nggak? Nah, sekarang kalian ada aktivitas baru. Nah, aktivitasnya pertama, buatlah karya video TikTok mengenai pilihan jurusan yang diminati. Terus yang kedua, share link video TikTok di grup kelas. Jadi, semuanya sudah bawa HP hari ini? Ya, yang sudah bawa, kita buat video TikTok hari ini. Jadi kalian buatnya kayak mana? Kalian buat video TikTok sekreatif mungkin. Power off. Ya, kalian buat video TikTok sekreatif mungkin ya. Sekreatif mungkin. Lalu kalian unggah di TikTok masing-masing, di akun masing-masing. Nanti setelah videonya selesai, baru kalian kirim linknya, bagikan link ke grup kelas, grup WhatsApp ya. Bikin videonya kayak mana? Videonya sekreatif mungkin, terserah. Yang penting tentang pilihan jurusan SMA atau SMK. Sampai di sini kita sebelum menutup, siapa yang berani memberikan kesimpulan dari materi yang kita sudah bahas mengenai pilihan SMA dan SMK? Oke, silakan. Kesimpulannya, jurusan SMK atau SMA sama saja tergantung minat dan bakat kita. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kawannya. Ya, jadi habis ini kalian buat videonya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Dikumpulkannya itu paling lambat minggu depan. Paham ya? Ada yang ditanyakan tentang pilihan jurusan SMA atau SMK? Kalian sedang berada di suatu tempat yang sangat luas. Kalian bayangkan bahwa kalian sedang berada di suatu tempat yang sangat luas. Tempatnya nyaman, indah, udaranya segar. Bahkan kalian suka memandang bahwa tempat itu adalah tempat idaman kalian. Tempatnya bagus, indah, dan nyaman. Lalu, kalian bisa menarik nafas pelan-pelan, tarik dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Nah, lalu ketika kalian sedang berada di lapangan itu tadi, atau di taman, atau di tempat yang luas yang nyaman tadi, kalian melihat di situ ada sesuatu yang sangat indah. Ternyata di situ ada pohon dengan buah-buahannya yang sangat lebat. Lalu kalian pergi mendekati pohon tersebut. Kalian pergi mendekati pohon tersebut dan mengambil buahnya. Lalu ketika kalian mengambil buahnya, ternyata buahnya sangat manis dan sangat kalian sukai. Setelah kalian ambil buahnya, kalian duduk di bawah pohon tersebut. Ternyata ada udara yang sangat sejuk dan kalian sangat bahagia pada hari itu. Bayangkan kalian sedang memakan buahnya yang sangat manis dan udara yang sejuk, kalian sedang duduk di bawah pohon tersebut. Lalu setelah kalian selesai memakan buah tersebut, kalian berdiri dan pergi berlari. Ternyata di depan kalian ada pantai yang sangat indah dengan pasir yang putih dan lautnya yang berwarna biru yang sangat indah. Bayangkan ketika itu semua masalah yang kalian hadapi hilang tiba-tiba karena kalian sudah merasa bahwa pemandangan tersebut sangat membuat kalian nyaman
dan tidak. Lalu kalian memainkan air yang kalian lihat di tepi pantai tersebut. Kalian merendamkan kaki di tepi pantai dan bermain di situ. Lalu kalian perhatikan waktu sudah selesai. Waktunya sudah senja. Akhirnya kalian pulang. Kalian berharap bisa pergi lagi ke tempat tersebut. Sekarang tarik nafas dari hidung pelan-pelan, buang dari mulut secara perlahan. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas dari hidung pelan-pelan dan keluarkan dari mulut secara perlahan. Silakan buka matanya secara perlahan. Silakan buka matanya secara perlahan. Nah, oke. Bagaimana rasanya? Sudah sedikit tenang? Sudah? Nah, oke. Sekarang boleh tepuk tangan buat kita semua. Ada yang ditanyakan tentang pilihan jurusan SMA atau SMK? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima